Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Jadi hari ini tuh aku mau storytelling tentang buku yang berjudul Guru Patriot Biografi Ki Sarmidi Mangunsarkoro. Yuk langsung kita mulai. Nah, seperti yang kita ketahui, negara yang kita cintai ini, negara Indonesia, memiliki sejarah yang cukup panjang, mulai dari zaman penjajahan Belanda yang menempati Indonesia paling lama sekitar 3,5 abad, sampai Jepang dengan kerja paksanya yang cukup terkenal yaitu Romusha yang menempati Indonesia sekitar 3,5 tahun, sehingga menjadikan kita melahirkan sosok-sosok pahlawan bangsa yang luar biasa. Seperti pahlawan yang cukup terkenal yaitu Insinyur Soekarno yang menjadi founding father-nya negara Indonesia. Kemudian pahlawan lainnya seperti yang akan saya bahas di video ini. Ibarat kata Bung Karno, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai para pahlawannya. Nah, apa sih dari bentuk menghargai? Apa sih bentuk dari menghargai pahlawan tersebut? Saya beri contoh. Salah satu bentuk menghargai pahlawan dapat kita lihat seperti di jalan-jalan yang dinamai dengan nama dari pahlawan. Tidak hanya jalan, namun di tempat-tempat tertentu seringkali nama pahlawan diambil sebagai nama tempat tersebut, contohnya di bandara. Sedangkan untuk sosok seorang Ki Mangunsarkoro sendiri di Indonesia, terutama di Jawa, bukanlah nama yang asing di telinga, salah satunya di daerah Surabaya. Di Surabaya sendiri, nama Ki Mangunsarkoro dijadikan salah satu nama institusi pendidikan, yaitu Institusi Keguruan dan Ilmu Kependidikan atau IKIP PGRI Mangunsarkoro yang telah berdiri sejak 20 Mei 1971. Nah, kalau begitu kita mengenal siapa sih sosok Ki Mangunsarkoro ini. Ki Sarmidi Mangunsarkoro lahir pada 23 Mei 1904 di Desa Banyuanyar, Colomadu, Surakarta, Jawa Tengah. Beliau terlahir dari keluarga yang termasuk golongan priayi kecil atau merupakan kelompok sosial Bumiputra Jawa yang terhormat kala itu. Golongan priayi ini umumnya merupakan pegawai dari pemerintahan kolonial, bangsawan, dan pegawai kerajaan atau abdi dalem. Nah, nama asli beliau sendiri sebenarnya hanya Sarmadi. Sedangkan Mangunsarkoro adalah nama yang diambil dari nama ayahnya yang merupakan abdi dalem Keraton Surakarta yang mendapatkan gelar Rangga. Nama Mangunsarkoro mungkin adalah nama pemberian dari Keraton Surakarta atau Puri Mangkunegara. Dari sudut pandang kesejarahan atau historis, kelahiran Sarmidi pada Desawarsa awal abad 20 sebagai anak dari golongan priayi juga merupakan suatu kebetulan yang sedikit banyak akan mempengaruhi pembentukan kepribadiannya. Pada Sarmidi kecil mulai masuk sekolah dasar pada usia 10 tahun, yaitu di tahun 1914. Ia bersekolah di Sekolah Angka Loro di Sawahan, Surakarta. Kemudian pada tahun 1923 beliau menginjak usia 19 tahun dan belajar di Sekolah Teknik Princess Julian School yang ada di Yogyakarta, dan menyebabkan Sarmidi harus tinggal jauh terpisah dari keluarganya. Meskipun di bidang ilmu yang dipelajari Sarmidi adalah teknik, tepatnya di teknik pembangunan air, minat belajar dan pengetahuannya tidak hanya terpaku pada bidang tersebut. Saat duduk di STPJS, Sarmidi sudah menunjukkan minat dan kecenderungannya belajar di bidang luarnya.
yaitu berminat pada masalah-masalah pendidikan dan juga psikologis. Ia juga merupakan orang yang memiliki sifat terbuka dan aktif dalam pergaulan. Tidak hanya di situ, Sarmidi juga telah mengenal dunia pergerakan, yaitu dengan masuknya Sarmidi sebagai anggota Trikoro Darmo yang kemudian berubah menjadi Jongjava dan membuat pola pikir dan kata-katanya lebih bernas dan juga lugas. Berkat kemampuan perolahan kata itu semakin terasa, kemudian Sarmidi masuk dalam kalangan Krido Wadjono, yaitu sebuah perkumpulan anak-anak muda yang dalam kacamata kolonial Belanda dipandang sebagai kumpulan anak-anak bengal. Penilaian tersebut muncul karena adanya peristiwa adu mulut atau adu argumen melawan pemuda Belanda atau sinyo-sinyo yang bertikah ugal-ugalan dan bersikap anti Bumiputra. Lalu kembali ke dalam pembahasan, minatnya Sarmidi dalam ilmu tekniknya membuatnya tidak menolak tawaran-tawaran dari para pengusaha properti dan kontraktor untuk menjadikannya pengawas pembangunan atau Opzister setelah ia lulus dari STPJS pada tahun 1925 dan menyandang diploma Opzister. Kemudian berlanjut di tahun 1926 sesuai dengan minatnya di bidang ilmu psikologis dan pendidikan formal. Ia kemudian melanjutkan pendidikannya di sekolah Guru Arjuna di Jakarta. Dengan demikian, Sarmidi harus tinggal di Jakarta dan hal tersebut membuat pergaulan Sarmidi di dalam dunia pergerakan nasional semakin luas. Sekolah Guru Arjuna sendiri merupakan salah satu sekolah yang didirikan oleh perkumpulan Tosofi di Hindia Belanda untuk pendidikan dan pengajaran. Kemudian setelah menempuh pendidikan keguruan selama 3 tahun, Sarmidi akhirnya lulus dari sekolah ini dan berhak mengajar di Europese Leger School atau LSI. Akan tetapi Sarmidi sempat gagal karena ujian akhirnya yaitu penguasaan bahasa Belanda. Meskipun demikian, ia tetap harus belajar dan menekuni dunia pendidikan yang menjadi minatnya tersebut. Lalu setelah ia lulus di pendidikan, tepatnya di Sekolah Guru Arjuna Jakarta pada tahun 1926, Sarmidi kembali ke kota tempat ia belajar sebelumnya, yaitu Yogyakarta. Di sana ia memperoleh kesempatan untuk menerapkan kemampuannya sebagai seorang lulusan sekolah guru dan mengajar di Taman Muda, tepatnya di perguruan Taman Siswa. Nah, Taman Siswa yang didirikan pada 3 Juli 1922 oleh Ki Hajar Dewantara dan teman-temannya ini menjadikan wadah Sarmidi ibaratkan seperti ikan yang masuk ke dalam air. Dengan masuknya Sarmidi Mangun Sarkoro di Taman Siswa, ia bisa menghindar dari kecenderungan yang terjadi pada kebanyakan guru saat itu pada zaman kolonial. Kemudian pada tahun 1929 terjadi sebuah peristiwa besar di mana pribadi Ki Sarmidi Mangun Sarkoro memilih untuk menikah muda. Karena pernikahan yang terjalin oleh perjodohan dengan seorang gadis yang juga aktif di Taman Siswa yang memiliki nama Tri Wulandari. Dan pernikahan mereka ini bisa dikatakan merupakan pernikahan ideal sepasang pemuda pergerakan. Hal ini karena keduanya aktif dalam pergerakan kebangsaan. Kemudian pada tahun 1927 Sarmadi ambil bagian dalam pergerakan kebangsaan yang dipelopori oleh kaum muda
Dan puncak pergerakan tersebut terjadi pada momen Sumpah Pemuda, tepatnya di tahun 1928. Dan setelahnya mulailah muncul berbagai organisasi-organisasi pemuda, antara lain seperti Jong Java, Jong Sumatera, Jong Batak, Jong Minahasa, Jong Ambon, dan sebagainya. Sedangkan dengan Sarmadi yang kala itu telah aktif di Jong Java, cabang Yogyakarta, tentu sangat menyambut dengan penuh semangat kehadiran organisasi-organisasi pemuda tersebut. Kemudian puncak terlibatnya pemuda dalam kancah pergerakan kebangsaan Indonesia adalah ketika ia mengambil bagian dalam Kongres pada lahirnya Sumpah Pemuda, tepat pada 28 Oktober 1928, yang merupakan tonggak penting dalam perjalanan bangsa kita. Seperti yang kita ketahui, Sumpah Pemuda diperingati setiap tahunnya di tanggal tersebut. Kemudian di awal tahun 1942, maksudnya pergerakan penduduk Jepang satu persatu berbagai tempat di Indonesia. Seperti yang kita ketahui dalam sejarah, pada awalnya kehadiran Jepang disambut baik oleh beberapa penduduk Indonesia. Hal ini karena Jepang yang membawakan janji kemerdekaan kepada Indonesia kelak di kemudian hari. Maksudnya Jepang ke Indonesia juga membuat perkembangan dari kaum pergerakan secara umum terbelah. Sebagian dari kaum pergerakan bergabung di lembaga-lembaga dan media-media propaganda bentukan dari Jepang seperti Putra Jawa, Hokkai, dan lainnya. Sementara sebagian lainnya tidak mau bekerja sama dengan Jepang, sedangkan dengan Ki Sarmidi Mangunsarkoro sendiri termasuk ke dalam kelompok aktivis yang bergerak mengambil langkah taktis untuk bekerja sama dengan Jepang. Namun kala itu tujuan akhirnya tetap tidak bisa ditawar, yaitu Indonesia merdeka. Kemudian beberapa alat propaganda pemerintahan kedudukan Jepang pun dibuat, seperti munculnya 3A, Pusat Tenaga Rakyat atau Putra Jawa, Hokkai, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, serta Indonesia Merdeka dan Jawa Baroe. Kemudian, setelah Indonesia merdeka, tepat pada 17 Agustus 1945, Ki Sarmidi Mangunsarkoro bergabung ke dalam KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat, yang telah ditetapkan sebagai badan pembantu presiden pada 18 Agustus 1945. Yang beranggotakan pemuka-pemuka masyarakat dari berbagai golongan dan daerah, termasuk mantan anggota PPKI. Lalu pada tahun 1950, Ki Sarmadi masih aktif di PMI dan selalu dipercaya untuk masuk dalam struktur Dewan Pimpinan Partai DPP. Dan tepat pada tahun 1956, tanggal 14 April, Ki Sarmadi diangkat sebagai Ketua Badan Musyawarah Kebudayaan Nasional atau BMKG yang baru dibentuk. Nah, dan dari perjalanan panjang tersebut sebagai sosok seorang pahlawan hingga pada Sabtu 8 Juni 1957 pukul 10:10 WIB, Ki Sarmadi Mangunsarkoro, sang guru besar kebangsaan, aktivis pergerakan dan pejuang kemerdekaan, berpulang ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jenazah dari Ki Sarmadi pada hari itu juga dibawa pulang ke kediamannya di Jalan Jogja 37 Menteng, Jakarta Pusat, yang telah sepeninggalannya diubah menjadi Jalan Ki Mangunsarkoro nomor 37. Sosok yang merupakan orang yang dikenal sangat kuat rasa nasionalismenya ini, dan jujur, sederhana, teguh dalam pendiriannya, membuat Ki Sumardi Mangunsarkoro
Sarkoro menjadi seorang nasionalisme yang teguh dan dihargai kawan maupun lawan. Nah, baiklah, sampai di sini video dari saya. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.